Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yuhawati Oktaviani dengan NPM 2070035160009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai semikonduktor untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah fisika material. Pertama yang saya akan jelaskan mengenai definisi dari konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor. Konduktor ini adalah suatu bahan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik yang sangat besar sehingga memiliki nilai konduktivitas yang besar dibandingkan dengan semikonduktor dan isolator. Dengan kata lain, bahwa konduktor ini merupakan bahan yang mengandung banyak elektron bebas. Konduktor yang baik itu konduktor yang memiliki tahanan jenis yang kecil. Untuk contohnya sendiri dari konduktor ini adalah tembaga, seng, aluminium, baja, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya itu ada isolator. Isolator ini adalah suatu bahan yang sulit atau bahkan tidak melakukan perpindahan muatan listrik atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dalam bahan isolator, valensi elektronnya itu terikat kuat pada atom-atomnya. Mengapa bisa dikatakan ini sulit atau tidak dapat menghantarkan arus listrik? Itu karena elektron-elektron yang berada dalam bahan isolator berada dalam kondisi yang relatif stabil. Selanjutnya, isolator yang terbaik adalah isolator yang mampu mengisolir listrik atau panas sampai tidak adanya kebocoran aliran. Contohnya itu seperti karet. Dan juga ada contoh lainnya seperti kayu, plastik, kain, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu semikonduktor. Semikonduktor ini adalah suatu bahan yang memiliki konduktivitas antara konduktor umumnya logam dan non-konduktor atau isolator seperti contohnya itu keramik. Semikonduktor ini dapat berupa unsur murni seperti silikon atau germanium atau senyawa seperti gallium, arsenida atau kadmium selenida. Suatu semikonduktor ini bersifat isolator jika tidak diberi arus listrik dan besaran arusnya itu tertentu. Lalu, suatu semikonduktor ini bersifat konduktor jika pada temperatur, arus tertentu, tata cara dan persyaratan tertentu digunakannya sebagai penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Dalam proses yang disebut doping, sejumlah kecil pengotor ditambahkan ke semikonduktor murni yang akan menyebabkan perubahan besar pada konduktivitas material. Lalu selanjutnya ada struktur atom semikonduktor, ini ada dua. Yang pertama itu semikonduktor intrinsik. Lalu yang kedua itu semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik itu adalah semikonduktor murni yang tidak diberi doping atau pengotor atau campuran atom lainnya yang memiliki jumlah elektron valensi yang berbeda dengan elektron valensi bahan semikonduktor yang dimilikinya. Semikonduktor ini disebut juga basic semikonduktor. Singkatnya, semikonduktor ini adalah semikonduktor dengan tidak ada tambahan bahan lainnya. Contohnya itu seperti bahan silikon dan germanium. Berarti kalau silikon, silikon saja, dan germanium, germanium saja. Germanium atau Ge dan silikon atau Si itu mempunyai 4 elektron valensi, lalu lintasan valensi memiliki 8 elektron agar atomnya itu menjadi stabil, karena stabil itu ketika memiliki 8 elektron valensi. Lalu selanjutnya adalah ikatan antar atom diperkuat dengan membagi atau sharing elektron-elektron terluar, sehingga nantinya itu ada ikatan kovalen. Nah ini berikut ini adalah gambar ikatan kovalen semikonduktor intrinsik. Dan di sini juga ada beberapa contoh untuk semikonduktor intrinsik. Berikutnya itu semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ini adalah semikonduktor yang dikatakan tak murni, yang diberi doping atau pengotor. Pemberian doping ini dimaksudkan untuk mendapatkan elektron valensi bebas dalam jumlah yang banyak atau untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor.
Atau singkatnya, semikonduktor ini semikonduktor dengan tambahan bahan lainnya. Berbeda dengan intrinsik tadi. Intrinsik itu tidak ada tambahan bahan lainnya, tetapi kalau ekstrinsik ini adanya tambahan bahan lain. Nah, di sini ada contoh untuk semikonduktor ini. Ada pertama itu ada bahan Si dan Sb atau disebut konduktor ekstrinsik tipe N. Lalu yang kedua itu bahan Si dan B atau boron disebut semikonduktor ekstrinsik tipe P. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Ini untuk contoh yang pertama yang Si dan Sb, di mana atom donor atau Si-nya ini memiliki valensi 5. Ini kelebihan satu valensi. Lalu yang kedua itu atom akseptornya ini adalah 4 untuk Sb. Lalu ada yang kedua ini yang Si dan boron, silikon dan boron. Ini atom donornya itu valensinya itu ada 4. Lalu untuk atom akseptornya ini ada 3. Ini kekurangan 1 elektron valensi. Selanjutnya mengenai semikonduktor tipe N dan tipe P. Semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N ini adalah semikonduktor ekstrinsik dengan jumlah elektron yang bermuatan negatif itu lebih dominan dibandingkan jumlah lubang atau hole yang bermuatan positif. Lalu ada dilakukan doping atau pengotoran oleh atom pentavalen, yaitu bahan kristal dengan inti atom minimalnya itu 5 elektron valensi. Atom pengotornya ini dapat disebut atom donor, lalu untuk pembawa muatan itu disebut elektron. Salah satu contohnya itu seperti arsenik ya. Nah, di sini dimana dijelaskan bahwa jumlah elektron jauh lebih banyak dibandingkan hole, dinamakan muatan mayoritas. Dan hole itu disebut sebagai pembawa muatan minoritas. Di sini ada gambar-gambarnya bahwa tadi dikatakan ini lebih dominan itu yang negatif dibandingkan yang positif. Lalu selanjutnya mengenai semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe P ini adalah semikonduktor ekstrinsik dengan jumlah lubang atau hole-nya itu lebih dominan. Berarti hole-nya itu bermuatan positif daripada jumlah elektron bermuatan negatif. Dilakukan doping atau pengotoran oleh atom trivalen, yaitu bahan kristal dengan inti atom memiliki 3 elektron valensi. Atom pengotornya di sini disebut atom donor, lalu untuk pembawa muatan itu disebut atom akseptor, dan pembawa muatannya itu disebut hole. Contohnya di sini yaitu seperti boron, dan gallium. Jumlah hole jauh lebih banyak dibandingkan elektronnya, dinamakan itu muatan mayoritas. Dan elektronnya itu sebagai pembawa hole atau lubang sebagai pembawa muatan minoritas. Berarti di sini dikatakan bahwa lebih dominan yang positif dibandingkan yang negatif. Lalu selanjutnya mengenai doping semikonduktor. Doping semikonduktor ini adalah teknik yang digunakan untuk memvariasikan jumlah elektron dan lubang dalam semikonduktor, atau dengan kata lain doping yaitu suatu proses untuk menambahkan ketidakmurnian impurity pada semikonduktor yang murni, semikonduktor intrinsik, sehingga dapat merubah sifat atau karakteristik kelistrikannya. Lalu selanjutnya ada forward dan reverse bias pada dioda. Yang pertama mengenai forward bias atau bias maju. Bias maju ini merupakan di mana suatu keadaan dapat mengalirkan arus listrik dari sisi P, kaki anoda, ke sisi N atau kaki katoda tanpa adanya suatu hambatan. Lalu pada keadaan ini dioda itu bisa dianggap sebagai saklar tertutup. Yang kedua mengenai reverse bias atau bias mundur. Bias mundur ini adalah suatu keadaan di mana tidak ada terjadi perpindahan elektron antara aliran hole dari P ke N maupun sebaliknya. Dikarenakan baik hole dan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub berlawanan, sehingga menyebabkan lapisan deflesi atau deflection layer semakin besar dan menghalangi terjadinya arus.
Pada keadaan ini, dioda bisa dianggap sebagai saklar terbuka. Nah, di sini ada gambarnya mengenai reserve bias dan forward bias. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.